Bos, sini bos, duduk sini. Sini duduk sini. Masa big boss di bawah. Sini sini sampai. Lewat situ. Sini. Ini namanya Haji Marco. Orang terkaya di Indonesia. Ayo sini bos. Ilmu centong bisa manggil miliaran tiap hari. Ayo duduk sini. Ayo duduk sini. Jadi lo paksain gimana caranya. Bisa nggak bisa harus. Dari maghrib sampai isya. Wajib sholat tobat. Put, sediain minumnya. Put. Mau kopi, mau teh, mau racun. Mau teh, kopi, es teh manis, mau kopi. Hah? Air biasa, siapin. Nah, jadi lu paksain. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jangan suka berdebat. Jangan suka adu argumen. Kalau bahasa Betawinya jangan banyak bacot. Nah, tuh pantangan. Sama siapa? Anak, istri, sama siapapun nggak boleh. Adu argumen, banyak debat nggak boleh. Ya itu yang sama istri biasanya Pak Haji. Nggak boleh. Nggak yang boleh. paling susah istri saling mancing-mancing itu. Nggak apa-apa. Mendingan lo racunin dulu. Ngalah coba. Yang tahu. Setelah kaya raya, baru lo datang kemari, Pak Haji, gue mau bangunin istri gue. Ah, udah almarhum. Udah nggak bisa. Udah kebelabasan, udah nggak bisa, udah almarhum. Jadi lo paksain nggak boleh adu argumen sama istri. Sama Intinya ring satu Pak Haji ya, keluarga. Ya, anak, istri, anak karyawan itu anak buah nggak boleh. Yang kelima, tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Dalam arti kata duit di orang, duit dipinjem di orang, duit ditipu, salah investasi, nggak boleh. Nah terakhir nyumpain untuk hajat terkabul. Itu doang. Nah dari yang 6 yang mana susah dipraktekin? Nggak ada Pak Haji, insya Allah bisa semua. Bisa kan? Bisa. Nah sekarang ada lagi gak pertanyaan? Yang ini Pak Haji untuk sholat taubat, ini kan setelah isya sampai dari maghrib sampai isya. Ini 18. berarti per anu Pak ya, per apa itu? Per gundah, berarti usolli sunata taubat gundah lillahi ta'ala itu Pak Haji. Ya Allahu Akbar. Baru satu. Salam, kelar. Ya, ulangi-ulangi yang kedua. Gelisah. Allahu Akbar. Gunda gelisah murung. Sedih. Ngeluh. Sampai 18. Dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. 18 kali. Nah nanti yang 50 tuh 5 sifat yang dominan. Masing-masing 10. Lo dari yang 18 yang mana yang dominan tuh 5 sifat lo? Ada Pak Haji. Taruhlah gunda, gelisah, murung, sedih, ngeluh ya. Misalkan 5 ya. Masing-masing 10. Nah 10 kali 5, 50. Waktunya Pak Haji? Dari jam 5 pagi habis sholat subuh sampai jam 11 malam. Dan ini udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak Nasrullah. Dia setiap hari sholat taubat 57 kali. Dan cair berapa? 21 miliar tunai. Nah gue maunya lo 68. Gue gak mau 57. 68 setiap hari. 50 tambah 18 Pak ya. Betul. Nah itu nggak boleh bolong. Kalau bolong besok jangan bolong. Kalau bolong besok jangan bolong. Ada lagi? Ada Pak Haji. Gini Pak Haji, kebetulan saya ini tinggal, kan istri saya itu kan keluarga besar Pak Haji. Ada istri saya keluarga besar. Istri? Ya, saya tinggal di tempatnya istri situ. Kebetulan di mana? Di Jakarta Pak Haji, Jakarta Selatan. Ya. Kebetulan rumahnya itu satu pintu Pak Haji. Jadi rumah tanah seluas itu dibagi anak 7. Kebetulan tempat saya ini tinggal saya dan usaha saya paling belakang Pak Haji. Jadi yang punya kakak saya itu dijual Pak Haji, suruh beli saya. Kalau dibeli orang lain saya nggak bisa lewat Pak Haji. Soalnya kan
rumah saya harus melewati tanahnya kakak itu Pak Haji. Berapa nilainya? Kalau di sana itu sekitar 15 juta per meter Pak Haji. Jadi berapa nilainya kalau dibeli punya kakaknya? Ya sekitar berapa Pak Haji ya? Kali 300 meter Pak Haji. Coba kaliin, kan lo yang pinter, gue SD Impres, Saya nggak juga ngerti. setengah eman ya. Sekitar setengah eman kali Pak Haji. 450 juta. Nggih. Lo kenapa nggak praktekin ilmu RDI, nanti gue sabdain cair 10 miliar. Pak Alhamdulillah, Pak Haji. Nasrullah cair berapa? 21. Nggih. Lo 10 miliar deh, nggak usah gede-gede dah. Amin. Amin. Bisa? Bisa soal Pak Haji. Nah, lo paksain. Nggih. Nanti setelah lo praktekin, lo privat lagi yang kedua. Masa mau cair 10 miliar pripatnya sekali? Nggih, Gua siap. yang protes. Siap Pak Enak Haji. di lu nggak enak di gua. Nggih, siap Pak Haji. Tadi kemarin tuh Privat lagi yang kedua, Nggih. privat lagi yang ketiga. Taruhlah lo pripatnya 10 kali dah. 100 juta kali 10 kali 10 kali 100 juta. Tapi kan cairnya 10 miliar. ya, Gue cuman kebagian 100 juta. saya malah doanya 20 miliar Pak Haji buat Apa? doa saya malah 20 miliar. 20 miliar. Ya, Ya udah betul. samain nama Pak Nasrullah. Oke, betul. 21. Oke, soalnya saya ibadahnya ibadah ekstrim Pak Haji. Ngaji Quran sudah alhamdulillah 1 bulan ini sudah penuh. Tambah Syawal ini sudah Ya udah lo kerjain dulu. Oke, siap. Jangan privat pertama pengen cair 20 miliar, gua kepel lo. Gua kejar lo sampai akhirat juga lo. Tapi kalau kabul alhamdulillah Pak Haji. Tidak ada, kayak lo sekarang lagi mancing ikan. Oke, Nama lo siapa? Amir. Min. Lo lagi ngapain, Min? Lagi mancing ikan, Pak Haji. Umpannya mana? Nanti Pak Haji kalau gue dapet ikan baru beli umpan. Ya lo privat lagi dong yang Ya, kedua. siap Pak Lo Haji. privat lagi yang ketiga. Privat lagi yang keempat. Nanti Siap. cair bos 20 miliar. Ya. Ini kan kebanyakan tamu-tamu. Saya sudah privat Pak Haji. Bagus nggak gue santet lo. Baru privat sekali pakai cair 10 miliar. Bagus lo nggak gue santet lo. Nggak bisa bos. Ya, Privat lagi yang kedua. siap Pak Haji. Evaluasi. Privat lagi yang ketiga evaluasi. Yang mana yang kurang? Peruncing, pertajam, pertajam. Oke, Begini bos. siap Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Mudah-mudahan kau beli tanahnya. Yang 6. Yang saya ajarin tadi ada gak yang susah? Nggak ada Pak Haji. Nggak ada ya? Iya. Sudah Nah terbiasa. pasti tanah kakaknya pasti jadi milik. Amin, amin, amin. Ada lagi? Ada Pak Haji. Apa itu? Dah, dia lupa. Iya Pak Haji, lupa karena Lo kalau nonton YouTube sekarang senyum-senyum gak sih? Hah? Ibu istri bagian masak langsung di ini Pak Haji, Ya. saya kan umurnya sudah umur 50 ke atas Pak Haji ya. Umur lo? Nah, saya Umur kelahiran lo? tahun 72 Pak Haji. Umur lo berapa? Kelahiran tahun 72 berarti 72. Oke, 53 Pak Pak Haji. Haji Marco lahir tahun berapa? 67. 67. Jadi Oh, iya. usia saya sudah nggak produktif lagi Pak Haji. Ya. Maksud saya mau saya itu uang nyari ke saya, bukan saya nyari uang Pak Haji. Bos, tadi kan gue udah ajarin yang 6 dikerjain dulu. Nanti duit datang sendiri tanpa kerja. Pak Nasrullah, dia cuma ngedipin aja jadi duit. Pak Nasrullah. Oke, Lo lihat di YouTube-nya. Oke. Lo lihat dulu YouTube-nya Pak Nasrullah, betul? Oke. TikTok-nya, YouTube-nya Pak Nasrullah, nggak usah beli bukunya mahal. Lo lihat YouTube-nya Pak Nasrullah, dia meraktekin sholat tobat Ya. 57 kali. Dia ngedipin aja terkabul. Dia baru nunjuk aja cair. Nah gue maunya lo kayak begitu. Siap Pak Haji. Cuman bedanya Pak Nasrullah 57 kali sholat tobat. Kita 68, agak banyakan dikit dah. Oke, siap. Bisa? Bisa Pak Haji. Ada lagi? Nggak ada Pak Haji. Sip, terkabul. Amin. Kasih uang centong. Praktekin ya, Oke. cair ya. Wow, alhamdulillah. Jadi anak sekarang di mana? Anak alhamdulillah diterima di Sriwijaya Air. Pramugari. Pramugari besok terbang ke Pontianak. Oh iya. Jadi dia pulang ke rumah apa kos di mes. tinggal di mes di dekat bandara. Ya, di bandara. Oh iya. Jadi apartemen apa? Pokoknya apartemen
Oh, aeropolis namanya. oh iya. Makanya banyak pagi. Jadi kalau pulang nih sebulan sekali apa 2 bulan sekali? Bulan sekali. Terus dari 100 lebih itu yang terima cuma 25 kali anak saya. Oh, Setiap mau ketemu tim apa? Tim apa? seleksi, Seleksi penerimaan. Iya. 200. Oh, Boeing dapat nilainya 525. oh, Terus Supel dapat 600. Kemarin semuanya dari yang 25 itu lulus 18. Anak saya nomor 1. oke. Ibu tinggal di mana? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Ibu tinggal di Manado. Manado. Sama siapa aja di Manado isi rumahnya? Saya dan suami anak 1. Sudah berkeluarga anak. Jadi sama mantu. Iya, Jadi berempat. sama cucu 1. Cucu 1. Iya. Nah ini ibu tahu RDI dari mana? Aduh, saya memang aktif sekali online YouTube. Ini apa? Online semua saya lihat RDI memang menarik sekali. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI kalau boleh tahu? Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI? RDI itu saya lihat agama itu sekali. Biasa saya ngaji tidak pakai jam, sesuka hati saya yang baca Quran. Tapi ini kan mandi pandan, baru tahajud baca Quran. Memang saya sudah berapa kali hatam, tapi enggak sama dengan sekarang di RDI dari jam 00 bangun sampai jam 5 saya cuma dapat 3 juz. Soalnya umur saya 63 Pak Haji. Aduh masih muda banget, masih muda banget. Pensiunan saya pensiunan Kemenak. Kementerian Agama. Iya. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manado. Iya. Jadi Masih muda banget. masih muda banget. Pak Haji ini menghina. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Enggak. Ya. Ibu kalau nonton YouTube saya Memang senyum-senyum senyum nggak? Pak Haji, lucu-lucu memang. Hah? Lucu sekali memang. Ini saya kemarin waktu tahun lalu saya November ke sini. Iya. Privat sama suami berdua 20. Iya. Baru bulan Februari pas Pak Haji istirahat. Iya. Nah, saya cuman serah terima sama Ibu Hajat Tati sama Iya. yang Rosa. Iya, sedekah 100 juta ya? Iya, 100 juta. Sedekah 100 juta. Kemarin saya bulan Maret ada duit masuk, cuman sedikit Pak Haji. Berapa? Itu rekening saya itu kan BNI ada 2 yang pensiunan dengan yang pribadi. Iya. Nah, yang pribadi itu saya sunda, korek-korek lantaran sudah pensiun toh. Iya. Nah, saya coba mau chat rokok saya, Iya. lihat ada 13 juta. Iya. Tapi yang tak print 5 juta. Itu no. Baru saya tarik tuh. Ya. Saya tarik 3 juta baru 5 juta. Jadi 8 juta tuh. Ya. Berarti sisanya 5 juta. Saya print ada 7 juta lebih lagi. Masuk lagi? Iya. Oke. 2 juta lebih, sekitar 10 jutaan ya Pak Haji. Iya, iya. Itu no. Tapi itu sebelum saya kemarin baru pertama dengan suami. Iya. Saya kalau ke Capil, ke bank. Ya. Oh ibu pejabat mari ke sini. Waduh, diprioritasin ya. Iya. Ya karena alat kelamin ibu pulennya luar biasa. CD yang saya usap di muka Pak Haji. Karena alat kelamin ibu pulen. Saya bilang Pulen saya bukan banget. pejabat, saya guru, bukan pejabat. Iya. Mereka layani memang baik. Bayangkan baru masuk mau ganti KTP, Iya. langsung terus masuk. Yang antrian, ibu, kenapa ibu langsung masuk ini? Kita antrian sudah lama. Ya tanya sama petugas, bukan Iya. tanya sama saya. Nah tahu saya sudah ini usap dengan CD. Iya, mukanya ibu ya. Iya dengan Nih, mana ada gak itu mic-nya buat Haji Marco biar bantu saya nerangin. Haji Marco coba terangin ke ibu dahsyatnya ngeremes alat kelaminnya. Jadi putrinya ini tes jadi
pramugari Sriwijaya Airline. Iya. Jadi kalau mau interview, diremes alat kelamin putrinya, ditaruh di mukanya putrinya sendiri. Iya. Dan sekarang udah lulus jadi pramugari. Coba praktekin gimana, Ji? Iya, waktu itu Seperti ibu juga. ada dari seluruh Indonesia, ada beberapa ratus orang. Ada dari Papua, Bali, Jogja, dari Bengkulu, Medan, sampai dari Sulawesi dan Bandung banyak, juga Jogja, Surabaya banyak. Jadi sebelum itu semua cantik-cantik Bu, orang Indonesia terlihat cantik-cantik dan terpintar. Tapi saya bilang sama istri, Mama pas nanti mau dites, disamain dulu ya wajahnya gitu. Jadi pas teteh saya bilang wajahnya disamain dulu kalau mau ketemu sama coachnya sama tim pengujinya. Terus saya liatin, wah saya jadi betah di kantor di Sriwijaya karena banyak yang cantik-cantik pramugari. Iya, Terus saya pramugari bilang memang cantik. istri saya, anak saya nggak secantik mereka, tapi yakin aja pasti lulus gitu, kita yakin. Pas saya buang air kecil, anak saya kan mulai masuk di tes. Kebetulan ada OB yang lagi cuci WC. WC. Saya bilang, Pak, saya mau keluar. Ingat saya lagi ada anak saya lagi tes di sini. Saya bilang, Pak, ini 50.000 buat Bapak. Tolong diamininnya, anak saya lagi tes di di Sriwijaya. Oh, anak Bapak lagi ikut tes ya. Ini kebanyakan Pak. Saya bukan yang suka di toilet biasa, tapi saya ada digaji di sini. Nggak apa-apa, ini buat Bapak. Alhamdulillah. Dari 100 lebih itu yang diterima 25 orang, itu anak saya termasuk salah satunya. Dan dapat nilai terbaik. Kebetulan pilotnya juga ikut nguji, dan saya bilang, Pak gimana anak saya? Oh yang dari Bogor ya? Iya seperti itu. Oh anak Bapak Berarti bagus. berkas ya. itu alat kelamin ya. Iya, jadi alat kelamin ibu kan saya lihat dari sini pulen banget. Itu dipakai di wajah ibu kalau ibu mau ngurus apa aja. Oh iya. Ke Dukcapil, mau ke bank, mau kemana aja. Ibu remes dulu. Pas ibu mau keluar dari rumah ya remes. Nah ibu taruh di wajah ibu sambil ibu ucap hajat. Kalau ibu udah sampai di Dukcapil atau di bank, ibu melipir dulu ke toilet boleh sebentar. Oh gitu. Iya, Remes lagi, taruh lagi di wajahnya. iya Bu. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Memang orang kadang nggak percaya, biarin. Tapi yang buktiin kita sendiri. Iya Bu, betul Bu. Hasilnya luar biasa. Berikut suami saya ini kan ngampas, kasihan Pak Haji. Apa? Ngampas. Ngampas tuh gimana? Kampas di mobil box. Kampas barang. Oh marketing, nyupir. Enggak, Oh jadi apa? usaha kecil-kecilan. Oh jadi ibu keliling dagang apa pakai mobil? Alat listrik begini. Kayak alat listrik tapi keliling. Keliling, masukkan di toko-toko. Yang nyupirin suami atau ada supir? Suami sales, tapi sudah pakai sales sendiri, soalnya sudah ditipu lalu. Oh jadi ngampas sendiri. Tapi pakai sopir. Kenapa nggak praktekin ilmu selakangan? Iya, Plus celana dalamnya yang saya dibalik, mau tanya sama Pak Haji. kaosnya dibalik. Sudah dia pakai. Kaos dibalik, Iya. cadam dibalik. Kalau pakai kaos kaki dibalik. Oh, kaos kaki juga dibalik. Syukur-syukur kalau dia mau nekat, ini bajunya dibalik, lebih manjur lagi. Tapi orang bilang apa, langganan bilang apa. Gak apa-apa, tapi kan yang penting dagangan satu box habis. Amin. Itu no. Amin. Nggak apa-apa Bu, walaupun nanti pembelinya nih, warung-warung yang beli, dia telepon ambulan, nggak apa-apa. Pak Haji. Ya Bu, itu kan tes di pramugari itu banyak ya, ada ada bahasa Inggris, ada TOEIC, Iya, ada biasa bahasa Inggris TOEFL, semuanya saya bilang Teteh biasain sebelum ikut tes, cabik-cabik dulu ke wajah dan yakinin bahwa Teteh udah ijab sama anak tim kurung di sini, yakin dapat nilai terbaik. Itu TOEIC-nya dapat 600. Terus TOEFL-nya dapat 525 itu Bu. Bagus. Subhanallah, padahal anak saya nggak kursus ya Bu. Jadi diyakinin aja Bu. Terus pas tes Pantohir juga sama Bu. Kita tetap aja kita punya suhu di sini, ilmunya kita pakai karena kita butuh Bu. Kalau nggak butuh mungkin kita biasa-biasa aja karena kita butuh. Dan Pak Haji bilang ya udah jalanin aja. Jadi anak saya, Teteh jangan lupa camain ya. Iya, itu lulus.
Terus kesehatan kan itu Bu, sampai payudaranya dipegang-pegang Iya, begitu, ada biasa anak kita Bu ya. sampai maunya takutnya ada apa? Benjolan atau Benjolan, apa. Terus ada narkoba atau darah yang segala macam, itu anak saya lulus Bu. Semuanya lulus, Takutnya lulus. gadis apa nggak gadis. Iya itu Bu. Bedanya gadis Iya, sama nggak gadis. Kalau gadis pentilnya masuk ke dalam. iya. Kalau gadis. Gadis. Kalau nggak gadis pentilnya keluar. Iya, keluar. Kok Pak Haji pakarnya pentil? Pakarnya nenen, saya pakarnya nenen. Mau kata Pak Haji ya, itu luar biasa ilmu Kanang B, walaupun itu saingan begitu banyak dan pintar-pintar, cantik-cantik, tapi kita yakin Iya. Bu, bahwa kita udah sedekahnya kita jalanin di sini, hijabnya kita jalanin, dan ilmu kearifan lokalnya juga kita jalanin. Sekarang juga saya bilang, pas teteh mau terbang besok jam berapa? Jam 6:30 Pak. Ya udah, jangan lupa doa tetap sama Allah dan supaya orang-orang pada ngasih tip. Karena kan pramugari juga ada tipping juga Bu. Jadi saya bilang ke wajah jangan sampai lupa. Iya. Karena sebagian teman-temannya wah cari kiai sana sini, kita bilang ya kita mau ke yatim aja kesini gitu. Kita yakin aja Bu. Pak Haji, boleh saya bertanya? Boleh. Suami saya ini sudah umur 67 ya. Ya. Dia mau istirahat Pak Haji, kira-kira gimana itu? Bisa Bu. Asal dia meraktekin yang 6. Ya, 1. Terima takdir Tuhan. ya. 2. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud. Wajib baca Quran 12 juz. Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf. Dia tiap malam khatam Quran. Oh, Dan dia orang kaya raya tajam melintir. Bahkan orang udah meninggal saldonya masih ada. Nah jadi paksain gimana caranya. Paksain gimana kalau tidak caranya. sampai 12 juz Pak Haji bagaimana? Soalnya Ya kan- pelan-pelan bertahap. Nggak Iya, usah bertahap, langsung iya, 12 itu. juz. Nggak usah. Iya. Bertahap aja. Itu Nah saya yang bilang, ketiga sholat tobat 18. kalau saya sholat tobat 18. Ya dari saya maghrib sampai laksanakan. isya. Nanti yang 50 dari habis bang subuh jam 5 sampai jam 11 malam. Yang keempat, tidak boleh inget-inget masa lalu. Duitnya di orang, Itu no dia duitnya dipinjemin tagihan- di tagihan orang, ini, nggak boleh. di langganan. Nggak boleh Makanya duitnya. dia mau istirahat sudah capek. Nggak boleh Minta duitnya. petunjuk dari Pak Haji kira-kira biar sudah istirahat duit masuk terus. Boleh. Duit ngejar Nanti kita, bukan kita ngejar duit itu. boleh nanti diajarin duit ngejar kita. Jadi kalau bisa ibu sama suami di hari tuanya tidak ngapa-ngapain di rumah aja. Ya. Tapi duit masuk tiap bulan 10 miliar. Ya, Amin. amin. Tiap bulan 10 miliar. Nah yang kelima, paksain ibu tidak boleh berdebat adu argumen sama orang rumah. Anak, suami, mantu, cucu. Oh, itu. Suami juga begitu. Nggak boleh adu argumen, nggak boleh berdebat. Kalau ibarat bahasa Betawinya, bahasa premannya nggak boleh banyak bacot. Nah, yang terakhir, yang keenam, nyumpahin untuk hajat terkabul. Udah nanti per bulan 10 miliar Nyumpahin itu bagaimana kalimatnya? tunai. Kalimatnya bagaimana Hah? nyumpahin? Apa? Nyumpahin kalimatnya bagaimana? Pokoknya kalau suami saya pakai celana dalam, Terbaik. saya punya duit 10 miliar. Oh, begitu. Pokoknya kalau suami saya nggak pakai celana dalam, suami saya telanjang bulat tiap hari, saya punya duit 10 miliar. Kalau suami saya pakai celana terbalik dengan kaos dalam terbalik, Iya, Bisa. betul. Bisa. iya. Bisa, Itu, Bisa. bisa, bisa. Jadi ibu paksain dan manjur banget Bu. iya. Saya mau di hari tua ibu. Iya, makanya itu saya sampai datang ini dia sendiri bang, saya suka ke sana tapi mikir lagi kalau dia ke sini nggak ada pemasukan. Itu no, makanya dia bilang, tanyain sama Pak Haji, suami saya orang Tasikmalaya, Oh, aduh. Ya, saya Gorontalo, ya, ketemu di Manado, jadi tinggal di Manado sekarang. ya. Gitu no, jadi minta pendapat Pak Haji kalau misalnya kayak Raya Tajir melintir itu bagaimana suami saya mau istirahat. Bisa Bu, terangin. Dari 1 sampai 6 pelan-pelan. Terangin. Terangin. Untuk oleh-oleh ke Manado. Iya. Praktekin. Praktekin.
Yang pertama saya ngulangi yang Ya. di Pak, jadi biar lebih inget, Ibu inget lagi nanti ya. Yang pertama, Ibu harus benar-benar legowo menerima segala ketetapan keputusan takdir Allah yang Ibu terima saat sekarang. Iya. Kenapa itu harus kita terima? Karena itu masuk dalam salah satu rukun iman. Iya, harus menjadi dasar dulu. Kita harus legowo dulu, terima apa yang Allah putuskan sekarang ini. Sehingga kalau kita terima itu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang Allah Baik, saya suami kehendaki. saya lagi. Baik, iya, dua-duanya Dua-duanya harus legowo. menerima Takdir. segala ketetapan dan takdir Allah kepada kita. Iya. Karena Allah mengancam itu, kalau kita tidak menerima ketetapan takdir Allah, kata Allah, keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diancam. Kalau kita tidak menerima itu, ujungnya pasti namanya protes. Yes, iya. Kalau protes pertama kali ke diri sendiri, nyalahkan diri sendiri. Habis itu nyalahkan ring satu, nyalahkan suami, nyalahkan anak, nyalahkan Iya, saudara. betul. Kalau sudah, akhirnya menyalahkan Allah. Ya, kalau sudah Allah disalah-salahkan, Kebanyakan selisih pendapat saya dengan iya, hal itu. akhirnya jadilah murka Allah yang turun, bukan rahmat Allah. Jadi diam saja ya kalau Iya. ada masalah, legowo. Terima legowo. Yang kedua, ilmu dasar RDAY itu bangun jam 00 dan rangkaiannya itu dasarnya nanti Ibu dikuatkan di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ibu mengajar di madrasah Iya. sanawiyah. Sanawiyah. Iya, pasti hafal surat Al-Muzammil ya. Jadi inti yang ada di Al-Muzammil itu, kita diminta Allah bangun jam 00, bangun malam. Jamnya tidak ditulis jam 12, tapi Jam dikasih 00. ancar-ancar. Bangunnya jam berapa kata Allah? 1/2 malam. Di Al-Quran tuh, Bu. Iya, Itu di Al-Quran, bukan 1/3 malam. setengah Tengah malam. malam. Iya. Kurang sedikit atau lebih sedikit. Berarti ya kurang-kurang sedikit. Ini biar kita lebih mantap, lebih yakin. Sholat, terus di ayat yang keempat itu disebutkan suruh baca Al-Quran. Rangkaiannya. Sudah. Jadi baca Al-Qurannya kapan? Malam hari Malam itu. habis tahajud. Habis tahajud itu perintahnya. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Ternyata ada fadilah yang akan diberikan Allah untuk ini. 2 bulan Ogus sakit. Apa itu? Kata Allah. Karena bangun malam itu sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Dan ucapan di malam hari itu lebih mantap. Tiap hari. Artinya Berdoa. Tiap hari. doa, ucapan kita Jam 1 manjur. sampai jam 5. Hajat juga disebutkan. Hajat itu terkabul. Mantap. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Duit 1,5 juta buat naik ojek. Yang Gua ketiga. kasih duit 1,5 juta buat naik ojek. Bab Ibu, Tiap hari. kita ini harus menjaga hati kita dari sifat 18. Sifat busuk. Sifat yang jelek. Ini lumayan buat nambah follow. Saya sudah denda itu waktu. Iya. Jadi rangkaiannya begini. Kenapa kita harus bebaskan diri dari sifat-sifat yang tidak disukai Allah? Karena kalau kita mau hajat kita terkabul, mau harta kita dilipat gandakan,
ditambah, Dikasih tambah, boleh tambah, aja. tambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya hanya satu, kata Allah. Mohon ampun. Iya, saya sholat taubat ini. Mohon Ya ampun. ampun, Itu kuatnya ibu, nanti ibu baca di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Mohon ampun untuk Allah memberikan harta kita menjadi berlipat ganda. Nah, mohon ampunnya gimana caranya? Pak Haji ngajari untuk sholat tobat. Sholat tobatnya dengan cara Iya. menggugurkan, membersihkan diri kita dari rangkuman 18 sifat itu. Diniatkan satu persatu. Harus niat. Iya. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. Bunda, Allahu melaksanakan Akbar. perintahnya. Ya. 2 rakaat, salam. Sampai ke 18. Iya. Itu manjurnya di situ. Iya. Sholat tobat. Tobat. Waktunya maghrib sampai dengan Bisa. isya. Kenapa? Karena itu ada hadis Nabi, sholat sunat awabin di waktu maghrib sampai dengan isya 6 kali. Iya. Itu fadilahnya sama dengan ibadah selama 12 tahun. 6 kali itu maksudnya? Itu dasarnya. Oh. Pak Haji, kita dilipatkan biar lebih dahsyat lagi 18 kali. Itu nilainya tinggi di waktu itu, Ibu. Isya itu ya. Antara maghrib sama dengan isya. Saya Momentumnya 10 rakaat kalau enggak salah itu isya itu. Kan Pak Haji bilang kan 2 rakaat atau dari subuh apa lohor apa itu 2 rakaat baru kasih cukup 18. 18 itu harus selesai dari maghrib sampai dengan isya. Iya. Bukan 10 rakaat, tapi 18 kali salam. Dari maghrib sampai Dari isya. maghrib sampai dengan isya. Kalau dari subuh itu saya biasa mulai dari subuh. Kalau dari subuh, habis subuh sampai mau tidur jam Iya. 10, 11 malam itu yang 5 sifat dominan di diri Ibu. Oh. Jadi ada 5. Iya. Ada mikir, komen, ngeluh, Iya. jengkel, bawel, misal itu. Nah 5 ini kita niatkan sholatnya satu-satunya itu masing-masing 10 salam. 10 kali. Oh itu ya. Jadi bukan 10 rakaat. Tapi 10 salam masing-masing dari satu sifat. Oh. Jadi yang maghrib sampai isya itu 18 kali salam. 18 kali salam kan. Urut itu. Iya. Itu 18. Diniatkan satu-satu. Kalau satu salam itu 2 rakaat. 2 rakaat, iya. Satu salam. Berarti 18 kali. Kali ya. Sudah? Jelas. Yang 5 ambil yang paling dominan di hati, di diri Ibu untuk dibersihkan dengan 10 kali salam masing-masing. Mikir, berarti saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka mikir. Allahu Akbar 2 rakaat. Salam. Lagi, karena saya suka mikir. Allahu Akbar 2 sampai 10 kali. Khusus yang mikir. Habis itu apa? Komen. Misal itu, Ibu terserah. Jadi mana yang itu, contoh ya. Yang ini bisa dicicil. Tidak harus 50 salam itu langsung sekali waktu, enggak. Iya. Ibu boleh 5 dulu, boleh 10 dulu, yang penting dari subuh sampai dengan malam mau tidur jam 10, Ibu selesai 50 kecil, bikin kecap, salam sama cabai dipotong-potong, ya, jadi dicocok-cocok. 50 salam. Berarti 50 ditambah 18, 60
Ada opsi. Tadi dicontohkan Pak Haji ada namanya Pak Nasrullah, sholatnya 57 kali, cairnya 21 miliar. Nah Ibu, dengan 68 kali, yakin pasti bisa cair 10 miliar. Pak Haji bilang begitu kan tadi, setiap bulan. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Sudah 4 ya tadi? Ya, 5 sekarang. Sekarang yang ke, 5. bukan keempat, Kelima. kelima sekarang. Keempat dong. Oh, keempat. Iya. Keempat, Ibu harus melupakan tadi ya, melupakan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Ya. Ada lagunya. Ya. Ya, ada lagunya. Lagunya apa? Lagunya apa, Bu? Lagu dangdut itu. Je, lagunya apa? Yang lalu biar berlalu. Iya. Lupakan saja semua. Terus? Sekarang yang Itu Mansur S. sekarang yang, Jadi lupakan ya. orang yang pernah mendolimi kita, orang yang pernah pakai uang kita. Kenapa ini harus kita lupakan? Kalau itu tidak kita lupakan, akan muncul lagi itu sifat yang 18. Jadi kayak orang main sinetron, Bu. Kebetulan Ibu sekarang lagi aktingnya orang terzolimi. Iya. Nanti Ibu akan main sinetron lagi orang terkaya. Nah, kok Pak Haji bisa ngomong gitu? Amin. Karena ada lagunya Ahmad Albar. Nyanyi, Je. Nyanyi. Lagu Ahmad Albar. Ada Pak Haji Marco nih, duet Pak Haji Marco. Duet. Panggung Sandiwara. Iya. Oh, panggung sandiwara ya. Ayo. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita Nanti aja terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Sekali lagi. Sekali lagi. Manado sejago bernyanyi juga. Sekali lagi. Sekali lagi. Ayo, Bo, duet, Bo. Kasih lihat suami. Sekali lagi. Iya. Ayo, Bo. Sekali lagi. Biar orang bahagia. Iya. Bo. 3, 2, 1. Cabenya mana? Dunia ini Cabenya. panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita Kasih jempol Haji Marco. bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Sekali lagi biar Abdol.
Sekali lagi. Suka hiburan Pak Haji ini. Ya, maksud saya gini Bu, di lagu itu ada semua ini punya peranan Peran masing-masing. Kebetulan Ibu sekarang perannya orang yang terzolimin. Iya. Kalau Ibu bisa bawain aktingnya, Ibu akan naik film yang kedua, Orang Terkaya di Manado. Oh, Sekarang gimana Ibu main film Orang Terkaya di Manado, orang sekarang aja filmnya terzolimi nggak bisa bawain aktingnya. Nih, coba dengerin lagunya sekali lagi. Oke. Semangat. Ayo bareng Bu, bareng Bu. Semangat. Ibu. Ayo bareng-bareng semangat. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Semangat, ayo. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kisah dapat satu peranan Peranan. yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kebayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Tepuk tangan buat Ibu dari Manado. Pak Haji, terakhir pertanyaan saya, boleh satu lagi? Ya. Saya ini menonton Mas Abi sama Mbak Lisa, saya sangat tertarik sekali. Iya. Itu kira-kira bagaimana menurut Pak Haji? Boleh. Apa saya bisa ikut jejaknya Mas Abi? Bisa, pasti bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Dia kemarin datang kemari. Kemarin malam ya. Mbak Lisa. Balisa. Iya. Cair 200 miliar yang kedua. Kemarin dia datang ke sini. Cair. Sekarang dia hajatnya untuk cair yang 30 triliun. Nah, dia bisa, ibu juga harus bisa. Tinggal ibu privat lagi kapan ada Iya. waktu kesempatan. Datang lagi. Iya, insya Allah. Evaluasi lagi. Yang mana yang belum, yang masih ngeganjel yang mana. Oh, saya masih ngeganjel, suka inget-inget duit saya yang ada di luar. Nggak boleh. Oh, saya suka ngeganjel, suka berdebat sama orang rumah. Nggak boleh. Iya, itu. Cuman itu aja. Itu aja. Mbak Lisa sama Mas Abi juga proses, Bu. Iya. Nah, bisa. Ibu tinggal ikutin jejaknya. Kira-kira berapa lama saya proses begitu kalau saya? Ya kalau paling Legowo. lama 99 hari paling lama. Ya. Paling cepat 30 hari. Paling cepat 30 hari. Pokoknya saya Pak Haji kalau saya pasti datang, soalnya suami kan orang sini. Iya. Itu makanya dia mau minta istirahat supaya bebas ke Pak Haji, ke Tasik, Pak Haji Tasik itu Boleh. Yang penting dia mau gak paksain baca Quran 12 juz. Harus. Karena sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. itu maksain baca Quran setiap hari, khatam 1 Quran tiap malam. Sekarang dia terkenal kaya raya tajir melintir. Paginya Saudagar. saudagar. Itu Al-Baqarah itu berapa lembar ayat pertama Al-Baqarah. Ibu jangan lihat berapa lembarnya, Iya. praktekin, Iya. ibaratnya jalanin, syukurin, nikmatin Bu. Ini juga tadi kan saya pagi udah dikabarin, Pak Haji hari ini yang daftar privat udah 5 orang, udah 4 orang, 5 orang sama Ibu. Saya semangat aja, Pak Haji besok yang daftar 13 orang.
Besok semangat aja. Iya. Jadi kita kan kadang, banyak juga ya. Belum dijalanin udah ngeluh. Jalanin dulu. Pasti bisa. Pasti. Pasti bisa. Makanya tadi kata supir saya buru-buru ya. Nggak usah, santai aja. Nggak taunya mati listrik. Iya, Alhamdulillah. mati listrik tadi di masjid. Tadi supir saya mau buru-buru. Gue bilang udahlah nggak usah buru-buru. Santai aja, orang cuma 5 kok. Santai aja, kita cuma 5. 5 orang kita bisa nyantai. Iya. Nggak taunya mati listrik. Alhamdulillah Iya, bisa sementara istirahat. ijab dengan anak yatim saya tadi di masjid itu. Nah, maunya saya, Bu, paksain gimana caranya. Tuh, satu lagi di situ. Tuh, situ. Paksain gimana caranya. Pokoknya Bisa. saya mau ikut jejak Mas Abi. Bisa. Ya, itu saya pernah dengar Pak Haji bilang berapa persen, bagaimana itu saya enggak. 30%. Iya itu noh. Saya Disedekahin. bilang, saya sudah cerita sama suami saya. Iya bilang aja kita ikutin aja itu. Iya. Sekarang Bu, karena Ibu muridnya RDAY, praktekin dulu yang gratisan dulu. Iya. Yang mana tuh yang gratisan? Yang 6. Karena 6 nggak ada duitnya. Iya. 1, menerima takdir Tuhan. 2, bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran. 3, sholat taubat. 4, tidak boleh berdebat, diskusi, adu argumen sama orang rumah. Saya dengan suami kebanyakan saya. Nggak boleh. Itu beda pendapat kan itu no, kan dia di jalanan saya kasih saran begini, kamu begini, itu no, ya begitu ya Pak Haji. Ibu sudah tidak bisa nasihatin pakai mulut atas, tapi ibu wajib nasihatin pakai mulut bawah. Pak Haji, aduh, itu yang saya ini tertarik dengan Pak Haji ini, tidak ngantuk, biar jam berapa itu apa seminar di atas nggak ngantuk, bagaimana? Jadi ibu colek dulu alat kelamin ibu, baru ibu taruh di mulut. Baru ibu ngomong sama suami, dia takluk. Tapi kalau ibu belum colek alat kelamin ibu belum taruh di mulut, sampai kapanpun dia nggak akan dengerin nasihatnya ibu. Oh, gitu. Beda Bu, colek alat kelamin sama nggak colek alat kelamin, ucapannya adalah beda. Karena alat kelamin punya kekuatan magic sendiri. Magic jar. Magicom. Tapi cukup berasa Pak Haji. Ah. Wah, nih pasti nyonya ini gitu. Magicom. Cuma ada baunya agak lain. Memang orang musuh tua begini Pak Haji mesti humoris. Kalau enggak, aduh memang stres. Saya di rumah itu karaoke sendirian nyanyi itu. Soalnya kalau itu aduh. Sekarang gimana kita nggak humoris Bu? Kalau kita nggak humor, kita ngadepin ibu pertanyaannya aja udah Udah mumet ya. udah mumet. Coba bayangin. Saya ngajarin tamu RDAY tidak bekerja, tapi punya penghasilan sebulan 10 miliar. Hampir semua orang di dunia nggak ada yang percaya. Mana ada orang nggak kerja bisa punya 10 miliar? Ya caranya saya dengan humor. Akhirnya pelan-pelan pasti masuk dengan yang gimmick-gimmicknya lah. Atau kayak ini anaknya mau masuk pramugari Sriwijaya lah. Dengan gimmick-gimmick. Akhirnya masuk kan? Akhirnya dia datang lagi. Dulu dia sempat datang tiap hari. Dia hilang dari peredaran. Pindah ke planet apa saja. Sekarang dia udah datang lagi. Udah kita tegrep lagi. Ini juga saya ngeracuninnya susah Bu. Ngecas lagi Bu. Ngecas lagi. Udah lemot langsung cas lagi ke sini. Cas lagi ya. Jadi kalau orang bilang, Ji, kenapa sih kalau cerita mesti ada humornya? Biar nggak ngantuk. Nggak ngantuk itu betul. Karena ini kan jam-jamnya waktu tidur siang. Itu bikin awet muda lagi Pak Haji itu Ya. kalau di ilmu kedokteran itu kalau Iya. humoris itu. Ibu awet muda, saya ngaceng. Pak Haji, aduh, memang lucu-lucu Pak Haji. Jadi maunya saya coba paksain suami. Bisa gak kata Pak Haji
terima dulu takdir Tuhan, paksain bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran, paksain sholat tobat, paksain kita nggak boleh berdebat, diskusi, adu argumen, nggak boleh inget-inget duit kita yang ada di luar, tidak boleh inget-inget yang pernah nipu kita, tidak boleh inget-inget yang pernah menjolimi kita, tidak boleh inget-inget yang pernah mengintimidasi kita, tidak boleh inget-inget yang pernah menjolimi kita. Nah terakhir nyumpain untuk hajat terkabul. Jadi cuma 6 doang. Pakai celana Dalam wajib dibalik. terbalik, pasti hajat terkabul. Pakaian dalam wajib dibalik itu pasti. Kalau dipakai kaos kaki wajib kaos Dia kakinya pakai dibalik. kaos kaki dia memang. Betul. Udah praktekin. Iya. Manjurnya luar biasa. Iya. Ibu bisa praktekin? Iya, insya Allah Pak Haji. Nah Pasti. ada gak pertanyaannya lagi? Cukup pokoknya saya mau ikuti saran dari Pak Haji. Iya. Ikuti. Yang murah dulu. Iya. Yang murah meriah dulu. Pokoknya saya sudah mau berlaporan. Kalau sama- ikutin Mas Abi kan dia udah startnya di tengah. Iya. 30%. Iya. Ini dulu aja yang murah dulu. Baru meningkat. Baru nanti nikat yang Mas Abi Mbak Lisa. Iya. Bisa? Iya. Iya. Terkabul? Kabul. Sip, cair. Makasih banyak. 10 miliar. Amin. Suaminya kasih centong sama uang bibit. Semangat. Tambahin lagi centongnya buat suami tercinta. Makasih banyak, makasih. Ya. Mau bilang sama orang mana lo? Ya, ilmu kearifan lokal. Buat Bapak. Dibetot ya, Bu. Ilmu. Guyon, guyon. Guyon, guyon. Mama. Ayo. Tinggal di mana? Ambil bangkunya satu lagi. Mama lebaran. Ya. Tinggal di mana? Haji minal aidin wal faizin. Ya. Ya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? di Bengkulu. Bengkulu. Ayo. Sehari-harinya apa? Mic-nya mana? Pinjam mic-nya. Sehari-harinya apa? Saya kontraktor Kontraktor. Bangun apa? listrik, Pak. Listrik. Ya. Udah berapa lama? Kalau punya perusahaan itu 2016, 2016. 2010. 2010. Ya, tapi karena nggak berlaku lagi CP, jadi PT di 2016, Pak. 2016. Ya. Nah, tahu RDAY dari mana? Itu tuh sebenarnya sih dari kawan. Mm-mm. Kawan tuh ngomong, Mas kalau mau apa namanya konsultasi masalah-masalah Deketin mic-nya, Pak. Deketin. masalah-masalah istilahnya apa namanya masalah pekerjaan, masalah apa aja, coba Mas ke situ. Mm-mm. Gimana mau caranya mau ngubungin ke situ? Mm-mm. Katanya ini klik aja RDAY katanya. Mm-mm. Nah, saya langsung waktu itu RDAY kan, inilah banyak lah itu kan. Nah jadi karena posisi saya nengok itu, jadi saya itu coba-coba ibaratnya tuh tergerak hati saya tuh seperti mandi malam. Selama ini kan aku merasa badan aku ini kurang fit, Pak. Mm-mm. Nah setelah mandi malam berapa ini, tiap malam lah pokoknya. Ibunya sampai mungkin agak heran dengan saya kan, Mm-mm. kok mandi malam. Nah, tapi aku merasakan tuh badan aku pokoknya mandi malam itu sampai pagi sampai siang tuh nggak tidur lagi saya itu. Iya. Tapi alhamdulillah maksudnya tuh saya merasakan badan ini fit. Nah itu nah. Saya kan biasa kadang-kadang bawa mobil capek. Ya. Umur saya sudah 60 nih, Pak. Waduh, masih muda banget. Muda banget. Iya, 60. Istri umurnya berapa? Sama. 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 Waduh. Cucung sudah 7, Pak. Cucu 7. Iya, 6 tapi baru
Sudah mau Hampir 7. melahirkan, hampir melahirkan. 7. Insya Allah. Anak berapa? 5 laki-laki Kenapa semua. nggak nambah lagi? 5 Pak. Bisa lah. Nambah lagi ya, 5 lagi ya. Iya. Bisa. Bisa Bisa lah. lagi, Pak. Ayolah. Sehari 3 kali buat. Jadilah cukup 5 Pak. Yang penting sukses dunia akhirat. Iya. Itu yang kita harapkan. Terus kalau boleh tahu nih, Iya. Bapak pernah meraktekin ilmu RDAE yang terkabul belum hajatnya? Meraktekin ilmu RDAE itu hajatnya terkabul. Ini Pak, saya semenjak saya lakukan mandi malam, pertama badanku merasa fit. Fit. Misalnya saya bermobil, nggak istilahnya apa ya, apa namanya, nggak ada mudah capek. Ya, Perasa pokoknya fit lah, ya. nggak lemes-lemes lah gitu kan. Nah, selama ini sudah 5 tahun ini saya merasakan nyopir sedikit lemes rasanya kan. Nah, sudah itu ya alhamdulillah pada waktu setelah itu saya ngelakuin apa namanya kata Bapak zikir alhamdulillah itu kan sudah 999 kali. 27.000 sudah saya Ya, pernah. sehari 27 kali. Iya, 27 kalau tidak salah 27.000 saya 26.000 apa pokoknya 27.000. Ya, 27.000. Saya ini kan alhamdulillah saya merasakan tuh begitu saya ibaratnya ini ada maksudnya tuh begitu tuh ada ibaratnya orang nawarin kerjaan. Ya, Jadi saya istilahnya walaupun sedikit tapi ada istilahnya. kelanjutannya. Ya, sudah itu apa namanya tuh. Nah itulah saya menambah keyakinan. Itulah saya mau kesini ngomong dengan istri kan, kataku, ayo kita jalan-jalan sambil ibaratnya. Nah, ini kenal Haji Marco dari mana? Ji, Udah kenal belum? Belum. Belum pernah? Pak. Belum Oh, belum ada. pernah. Belum ada. Baru ketemu di sini lah. Oh, ketemu di sini. Di luar tadi udah. Udah pernah nonton YouTube-nya Haji Marco? Nyentongin duit? Mungkin. Oh, belum. Kami itu kan gini Pak, ya karena saya tuh kan istilahnya tuh kan belum berani bercerita dengan dia. Oh, belum berani. Iya belum berani bercerita. Oh, yang tahu YouTube-nya ibu bapak dulu. Iya saya Saya coba. aja aneh Pak, mau kemana? Kok Bapak alamat tahu dari mana? Ayo ikut. Kata. Kalau nggak mau ikut, aku pergi sendiri. Kata. Wow, nekat. Nekat iya. Iya. Wow, Memang- militan. Maksudnya tuh gini Pak, saya tertarik pertama untuk keagamaan, Ya, kedua itu badanku merasa sehat. sehat. Sudah itu mudah-mudahan istilahnya apa yang aku cita-citakan Terkabul. terkabul. Iya. Nah, jadi Saya itu sebenarnya bangga Pak. Kok, Bangga. bukan maksud saya, kok suami saya kok beda ya? Beda. Jam 1 dia bangun terus, mandi. Mandi. Udah tuh terus apa daun pandan itu? Apa ya daun pandan nih banyak di sini? Enak mah mandi pakai air pandan. Direbus dulu enggak, diremes-remes. Iya. Dari mana ini? Jadi alhamdulillah saya dia sudah sholat tuh kan. Aku kadang-kadang Pak, kadang-kadang dari hati kita kan kadang-kadang mau kita sholat tahajud tapi kita Iya. bangun, Pak udah jam sekali. Kamu jam berapa mah? Jam 1:30. Ya udah, aku kan bangun ke toilet kan. Iya. Dia tidur, dia langsung mandi, langsung sholat, langsung ngaji. Alhamdulillah saya bersyukur tapi dia nggak bilang sama saya. Terus kita habis lebaran kita ke situ sampai nengok kerjaan langsung kita ke situ. Ya Pak Jaunian, biarlah kalau kau tidak aku sendiri katanya. Jadi bapak suami kita tercinta nih rajin baca Quran tengah malam. Iya, habis sholat dia. Habis sholat tahajud. Sebelum kena RDAI Pak. belum enggak. Itu makanya saya Enggak, terkejut. enggak termasuk ya ini. Kalaupun ada sih istilahnya tahajud. Kalau misalnya kita memang waktu kadang banyaklah alfa lah ibaratnya kan. Kalau semenjak kenal dengan Bapak, setelah saya pelajari ibaratnya itu kan Sekitar 2 tertarik. bulan sebulan lah Pak dia rajin. Jadi, Pernah katam apa enggak Pak? nah kalau katam tuh saya belum Pak. Oh iya, Iya. paksain Pak. Jadi ini Pak. Saya juga nggak tahu nih Pak, dari 2011 kan saya ngajarin ilmu ini dari 2011. Iya, Saya baru tahu jawabannya 2024. iya. Jadi di 2024 saya dapat jawaban
sahabat Nabi, orang kaya raya, tajir melintir namanya. Abdurrahman bin Auf. Itu baca Quran tiap malam khatam. Semalam. Tiap malam. Iya khatam. Kaya raya tajir melintir. Tamat dia. Tamat. Makanya saya juga nggak tahu, baru tahu jawabannya 2024. Iya. Makanya saya paksain. Kenapa sih Pak Haji kok maksain baca Quran 12 juz? Saya nggak mau tahu. Baca Quran 12 juz. Saya maunya kamu kaya raya tajir melintir. Minimal sebulan 10 miliar tanpa kerja. Wajib. Saya nggak tahu tuh Pak ilmu itu. Iya. Baru kejawab 2024. Ada tulisan bahwa sahabat Nabi kaya raya tajir melintir namanya. Abdurrahman bin Auf. Dia maksain baca Quran satu malam khatam. Nah coba Bapak praktekin. Nggak usah khatam, 12 juz pelan-pelan. Tapi itulah tadi Pak. Mata ini, Mata Pak. 4 lembar udah. Kadang-kadang ya bukannya kita ini Pak ya. Karena mungkin umur kan. Nah jadi kalau misalnya sudah ada saya ujikan 3 juz, 4 juz kan. Nah tapi mata ini kabur gitu Pak. Pelan-pelan dipaksain. Atau ibu belum tahu sih ilmu RDI sih ya. Belum. Oh iya, kalau saya kasih tahu takutnya pingsan. Tapi kalau saya Pak, kalau kata Al-Quran juga berapa kali. Kalau saya rajin Pak. Saya setiap sholat itu pasti baca Al-Quran. Tapi mesti baca Qurannya jam 00 sampai subuh Bu. Bukannya habis sholat subuh sama baca siang nggak boleh. Enggak, kalau saya itu setiap sholat. Oh nggak boleh. Baca Quran ini mesti jam 00. Gitu ya? Coba ayatnya di Al-Quran. Ayatnya. Iya, nanti Ibu buka di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Jadi di situ pada intinya kita diminta Allah bangun untuk sholat. Jamnya jam berapa? Jamnya tidak ditentukan oleh Allah, tetapi Allah memberikan patokan. Bangunnya jam 1/2 malam. Kurang sedikit atau lebih sedikit. Itu bijaksananya Allah, tidak harus pas jam 00. Kalau nggak ada lebih sedikit atau kurang sedikit kan kita wajib pol. Kalau nggak itu berarti kan dosa. Enggak, Allah kurang sedikit atau lebih sedikit. Tadi apa? Suruh sholat. Yeah. Habis itu ada di ayat yang keempatnya baca Al-Quran secara tartil. Baca Quran, lanjutan rangkaian ayatnya itu. Kenapa Allah memberikan arahan untuk kita bangun jam 1/2 malam itu? Karena di ayat yang ke-6 Allah itu menekankan fadilahnya, manfaatnya. Apa yang kita peroleh kalau kita jam 00 bangun, sholat dan baca Quran. Kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa, Bapak merasakan tadi. Iya, merasa. Iya. Jiwa, nanti di Al-Muzammil ayat yang ke-6 itu. Pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi kita mentalnya jadi tangguh, Pak. Iya. Dan yang ini yang terpenting. Dan ucapan saat itu menjadi lebih mantap. Pengaruh ucapan kita. Nah, apa artinya? Ucapan kita mantap itu apa yang kita hajat Allah kabulkan. Di situ yang menjadikan motivasi pendorong yang motivasi pendorong kita lakukan ini secara ekstrim, secara totalitas. Di situ. Nah, kenapa baca Qur'annya harus dipaksakan? Ya karena di situ faedahnya seperti itu.
Dipraktekkan oleh Abdurrahman bin Auf itu kan saudagar kaya raya di sahabat langsung bersama Nabi. Sedekahnya untuk perjuangan Islam kan luar biasa Abdurrahman bin Auf. Setengah hartanya, ya, setengah harta disedekahkan. Kalau maksudnya, kalau misalnya ini, kalau kita nggak sampai di situ, apa maksudnya itu, apa pengganti, bisa nggak digantikan? Misalnya saya sanggupnya misalnya 4 atau 3 jus misalnya. Itu bertahap Bapak. Memang kita kan nggak Bertahap, bisa Bapak jangan langsung 12 juz. Oh gitu. Iya. Istri lama-lama saya bisa. Pak setiap hari Pak khatam Quran, istri saya tiap hari. Hmm. Istri saya tiap hari khatam Quran, tiap hari. Oh, jadi di apa namanya, Dilatih, dibiasakan Pak ya? biasakan. Iya. Ah. Saya dulu kalau pulang dari RDAY Pak, istri saya lagi baca Quran sampai sholat subuh. Dia baca sampai khatam Quran. Sampai hari ini. Iya, iya. Sampai hari ini. Dia baca Quran aja. Kenapa kamu baca Quran? Saya bilang, saya nonton papa di YouTube. Boleh papa yang ngajarin biar aku aja yang praktekin. Begitu. Baca Quran. Kalau disambut, maksudnya kan misalnya saya 3 juz nih, istri saya ngelanjutin. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Masing-masing. Kalau Oh, masih- kalau misalkan nih istri bapak meninggal, mau gak bapak dikubur? Bukan ini. Nggak Ya, boleh, ya, bapak oh, masing-masing. oh, Bapak masing-masing. 12 juz, Iya. ibu juga kalau ngaji 12 juz. Oh, Nggak boleh nyambung-nyambung walaupun suami istri nggak boleh. nggak boleh. Karena nanti kalau ibu meninggal, yang dikubur hanya ibu, bapak nggak mau ngikut. Bahkan yang repot nih Bu, pada saat ibu meninggal, ibu tanyain suami. Dia nengok kuburan ibu setahun 2 kali. Betul? Setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Apa tiap hari bapak nengok kuburan ibu? Nggak mungkin. Ngerinya nih amit-amit jam bayi jangan sampai. Kalau bapak dilirik sama wanita lain, apa bisa bapak nengokin kuburan ibu? Nggak boleh, bisa disambit. Masa lalu. Iya, iya. Sekarang sudah berlalu. Nah begitu juga bapak, kalau nanti bapak meninggal, nggak mungkin ibu nganterin sampai dalam lubang kubur. Cukup di luar, bapak yang masuk. Nah bapak yang disiksa. Orang yang baca Quran, bonus dari Allah, tidak akan siksa kubur. Tuh, lumayan. Kalau kita baca Quran, dan orang yang baca Quran, kuburannya terang. Dan orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Dan orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Tuh bonusnya banyak kan? Coba praktekin. Tapi termasuk apa namanya, terlambat. Bukannya terlambat, istilahnya alhamdulillah ya. Cuman maksud aku di masa seperti ini saya umur sudah 60 baru tergerak istilahnya. Coba ini kadang-kadang berbalik itu. Coba saya kenal dengan Bapak ini mungkin umur 50 mungkin kan. Emang Bapak pilihan saya di umur 60. Umur 50 Bapak nggak saya pilih. Umur 40 juga nggak saya pilih. Bapak waktunya kerja. Betul. Sekarang enggak. Iya. Nah, jadi maunya saya Pak, nggak usah langsung 12 juz. Iya. Bertahap aja. Jadi sekarang 3 juz. 3 juz dulu. Naikin 3 juz sedikit, naikin lagi. Bertahap. Istri saya juga tiap hari Pak khatam Quran. Nggak langsung khatam Quran. Baru sekarang nih di 2024 dia khatam Quran, 2025. Tadinya nggak khatam Quran. Tidak khatam Quran. Nah coba Bapak paksain. Tapi kan dasarnya ada nih. Iya, iya. Ya sampai subuh. Pas azan subuh deal langsung khatam. Setelah sholat subuh langsung tidur. Istirahat. Nanti bangun lagi sholat tobat. 50 kali sholat tobat. Di waktu subuh sudah Ya subuh. habis sholat subuh 50 kali sholat tobat. Menjelang itu duha Pak ya. Ya habis duha lanjut lagi.
Pokoknya 50 dicicil. 50 tuh Pak, kan 2 rakaat. Ya, Oh, berarti 25 kali. bukan 50, berarti 100. 100 sujud istilahnya kan. Ya. Nah, ini udah dibuktiin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Nasrullah. Pak Nasrullah. Dia sholat tobat setiap hari 57 kali sholat tobat. Kaya raya tajir melintir. Dia sekali kedip jadi milik. Dia sekali tunjuk jadi milik. Dia sekali ngomong jadi duit. Nah, saya maunya Bapak sholat tobatnya sehari 68 kali. 50 kalinya dari habis sholat subuh. Nah, dari habis maghrib sampai isya sholat tobatnya 18 kali. Wajib dari maghrib sama isya. Kenapa Pak Haji wajibin habis maghrib sampai isya? Terangin, kenapa kok harus maghrib sampai isya? Ya, karena waktu maghrib sampai isya itu waktu yang mustajab, Pak. Antara Untuk maghrib, isya. sampai Isya. isya. Iya. Di Bukan situ, zikir, Iya. bukan salawat, Oh, bukan baca Quran, tapi sholat tobat. sholat tobat. disunahkan Nabi itu sholat Berapa rakaat itu Pak? 18. 18 kali salam. Iyalah 18 itu. ya, 18 kali. Bonusnya Bonusnya. kalau sholat sunnah antara maghrib di luar sholat badiah. Iya. Jadi habis badiah maghrib, makanya kalau Bapak sholatnya di masjid, imamnya zikirnya panjang, Iya. bisa setengah jam, 1 jam sama doanya, Bapak zikir sederhana saja, langsung sholat sunat, langsung sholat itu, sholat taubat. Itu bonusnya. Nilai sholat sunat di waktu itu kata Nabi setara seperti sedekah atau seperti beribadah selama 12 tahun. Dan diampuni dosa kita selama 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau Bapak umurnya 90 tahun, siksa kuburnya cuma 10 tahun. Yang 80 tahun nggak ada siksa. Hitungannya Pak ya. Jadi Bapak berbuat dosa aja sampai umur 80 tahun. Saya bebasin. Karena ntar siksanya di umur 81 sampai 90. Dan ini nyata Pak. Iya, iya. Nah mau saya, Bapak nanti pulang dari sini yang 6 gak boleh dilanggar. 1, terima takdir Tuhan. 2, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud baca Quran 12 juz. 3, sholat tobat sehari 68 kali sholat tobat. Nah ini yang keempat nih, ingat nih. Iya. Bapak dan ibu atau bapak ke anak atau ke mantu atau ke cucu nggak boleh berdebat. Nggak boleh adu argumentasi. Nggak boleh engkel-engkelan sama siapapun. Karena kalau bapak dan ibu berdebat, Allah murka. Kalau ibu dan bapak adu argumentasi, Allah murka. Kami berdua ini tidak boleh. Nggak boleh. Sama anak juga tidak boleh. Nggak boleh. Sama cucu juga nggak boleh. Jadi kalau anaknya Maklumin. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah jengkelnya dinolin. Sekarang gede komen apa gede hajat? Komennya dinolin. Jadi nggak boleh ibu nasihatin anak, ayo sholat, nggak boleh. Percuma kita nasihatin anak suruh sholat, kalau hatinya anak masih ditutup hatinya sama Allah. Sampai kapanpun dia nggak akan sholat, kan masih ditutup hatinya. Lebih baik bapak dan ibu langsung ke Allah. Allah, gerakan putra saya tercinta, Nama bin, untuk dia sholat subuh tidak kesiangan. Gerakan hatinya dia biar sholat subuh tidak kesiangan. Lebih baik begitu daripada kita direct langsung. Jadi ribut lah Pak ya nanti. Jadi ribut. Iya. Ya, kadang-kadang, apalagi kita gedor-gedor kamarnya cucu. Apalagi kita gedor-gedor kamarnya anak lagi tidur pula suruh sholat subuh. Yang ada kita gede hajat apa gede jengkel.
gede jengkel. Ya Yes. udah, Jadi sekarang Ajarnya- dilepaskan Pak ya. legowo, Iya. lapang dada. Baik kami berdua Ya. istilahnya. Nggak boleh. Tidak boleh adu argumentasi karena nanti Allah murka. Tidak boleh berdebat. Larangannya, Hah? larangannya keras. Larangannya keras. Nanti diterangin. Tidak boleh kalau bahasa Betawinya banyak bacot. Banyak bacot. Bapak lihat tuh di YouTube. Banyak orang banyak bacot. Nasehatin si ini, si ini, si ini. Tapi lo lihat anak lo pada cerai. Nggak ada yang pada utuh. Mosok dia nasehatin orang anaknya pada cerai. Nggak ada ceritanya, betul? Iya. Banyak bacot. Banyak Nggak bacot. boleh banyak bacot. Larangannya kerasnya gimana coba? Ya, ada hadis Sahih Bukhari Muslim tentang berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Diulangi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Berdebat tuh mirip-mirip sama adu argumen, Pak. Iya, seolah dia yang benar. Betul, Nah, sebenarnya sih misalnya saya nasihati istri, betul, seolah-olah saya yang benar. betul. Jadi dihilangkan semua, Pak. Ya, Insya Allah. lanjut. Ya. Garis bawahnya paling dibenci. Paling benci. Oleh siapa? Oleh Allah. Berat kalau dibenci Allah itu berarti kan yang turun murka, bukan rahmat, bukan ridho Allah. Sehingga tabir kita tertutup untuk pintu rezekinya. Sekedar aja. Sekedar hidup. Punya rumah tapi masih cicilan. Punya mobil tapi mobil cicilan. Punya anak tapi anaknya keterbelakangan. Ada aja. Betul? Iya, Pak. Boleh orang bilang, wow, dia ahli ibadah, wow, dia ahli sedekah. Lo lihat anak keturunannya. Ya betul? Ya. Karena kalau berdebat itu dampaknya pasti akan timbul Sakit hati. sifat 18 muncul 18 lagi. balik lagi. Oh, ada. Jadi negatif lagi. Tadi kita sudah tobat, sudah kita Udah bersihkan bagus. diri, sudah bagus. Muncul lagi dengan kita berdebat. Iya. Sifat 18. 18-nya muncul karena mesti akan dendam, akan ngeluh, akan sedih, akan mikir, akan jengkel. Nah, Pasti semuanya. Habis semua. Jadi minus. Ibadah kita nilainya sudah 1000, tapi ada minus 1 aja lah. Dendam. Berarti 1000 kali minus 1 sama dengan minus 1000, minus 1000, bukan 0. bukan 0. Kurang malah ya. Kurang Iya. malahan negatif, punya utang, bangkrut kata Nabi. Kita kelihatannya di dunia mewah. Ahli sedekah, ahli ibadah. Pada saat dikubur siksa kubur. Kenapa? Minus. Kok gitu? Ya itu suka debat. Adu argumen. Nggak boleh. Waduh. Iya. Saya sebenarnya ngomong nyindir dia. Saya ngomong ke Bapak. Iya. Sebenarnya saya nyindir dia. Nyindir dia. Mumpung dia datang. Kesempatan saya nyindir. Karena kalau dia datang nggak kesindir. Sampai kapanpun. Memang betul. Saya juga kadang-kadang kan sebenarnya kalau saya sih dengan terhadap anak, terhadap ini termasuk agak legowo lah. Jarang istilahnya marah, paling nasehatin kan. Nah, nggak sampai istilahnya ini kan. Nah, tapi maksud aku tuh Saya yang ini agak sering marah. gitu Nggak ya. boleh. Jalan di tempat. Iya. Rezekinya jalan di tempat. Iya. Ngerinya nanti pada saat di akhirat kirain kita masuk surga. Nggak taunya kita belum bisa. Masih ada proses. Yaitu tadi Allahnya murka. Allahnya murka. Benci. Benci. Gitu. Jadi saran saya
Nanti ibu bapak pulang dari sini praktekin ilmu RDI yang tadi 6. Ini yang kelima ya. Iya. Ini yang tadi yang keempat ya. Nggak boleh debat, Iya. nggak boleh adu argumen. Ibarat kalau bahasa Betawi nggak boleh banyak bacot. Iya. Ini yang keenam, yang kelima. Tidak boleh inget-inget uang kita yang ada di orang. Tidak boleh inget-inget orang yang jolimin kita. Tidak boleh inget-inget orang yang nipu kita. Tidak boleh inget-inget orang yang ngelaporin kita pernah ke polisi. Tidak boleh inget-inget orang yang ngambil hartanya kita, ngerampas alias ngerampok. Dia udah kita beliin tapi nggak ada terima kasihnya sama kita. Kita diusir dari situ. Banyak. Banyak ya. Kita udah beliin perabot, kita udah beliin semuanya. Tapi kita diusir dari tempat itu. Nggak boleh. Nah itu nggak boleh diingat-ingat lagi. Karena itu adalah panggung sandiwara. Hidup ini panggung sandiwara. Anggap aja kita lagi main sinetron. Judulnya orang yang terzolimin. Kalau kita bisa bawain itu film, nanti kita orang terkaya di Bengkulu. Emang ada judul lagunya? Pinjem mic-nya. Jek. Enggak nih udah. Tuh. Ayo, Jek, lagu Jek. Nih, lagunya ada bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Ayo, Jek. Oke, panggung sandiwara Amal Ya. Akbar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar. Nah, ada peran wajar. Ada peran yang Berpura-pura. Ajaran pura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Nah, maunya saya, Bapak dan Ibu sekarang lagi perannya apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Perannya apa waktu itu? Terzolimin. Duit dipinjem nggak dibalikin. Ada. Duit dijanjiin investasi tapi nggak balik. Ya. Diiming-imingin bahwa investasinya adalah bagus tapi nggak taunya zong. Ya. Ya udah. Nanti pasti Allah ganti yang lebih bagus. Pasti Allah ganti lagi angkanya double. Kita harus ada di Al-Quran ayatnya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik dulu ke Allah. Bahwa ini pasti nanti diganti sama Allah. Kita kan enggak. Giran kita ketipu. Udah deh, gue sedekain aja. Bangsat. Aduh. Giran ketipu disedekain. Sedekahnya nggak begitu dong. Orang lu nya zong kok. Nggak ada nilai sedekah, nggak ada. Nah jadi Bapak nanti sama Ibu tidak boleh ingat-ingat uang yang ada di luar. Orang yang jahatin Bapak dan Ibu. Orang yang pernah ngusir Bapak dan Ibu. Orang yang pernah nolak Bapak dan Ibu. Nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Setuju? Setuju Pak. Gitu. Terakhir.
Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDIY, nyumpahin untuk hajat terkabul. Bapak dan Ibu nyumpahin. Jadi Ibu nyumpahin untuk hajat terkabul. Kalau saya nyumpahin anak saya, Fauji, awas jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Kalau di Arab Saudi ada namanya ibunya Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Syekh Sudais, awas kalau masih naruh pasir di makanan, nanti kamu besar jadi Imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi Imam Masjidil Haram. Jadi Bapak dan Ibu nyumpahin aja ke cucunya. Ke mantunya yang kurang ajar. Ke mantunya yang gak ingat sama mertua. Kita sumpahin. Tapi nggak di depannya mantu ya. Nanti jadi berantem dalam hati. Dan itu manjur banget. Nah dari yang 6 saya terangin, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Dari yang 6. Dari yang 6 nih. Terima takdir Tuhan, bangun jam 00 senyum mandi pagi, tahajud baca Quran 12 juz, sholat taubat 68 kali, tidak boleh adu argumen alias berdebat, tidak boleh ingat masa lalu, duit ketipu, duit salah investasi, atau pernah dizolimin, nyumpahin untuk hajat terkabul. Dari yang 5, dari yang 6, yang mana kalau dipraktekinnya susah? Berdebat itu kadang-kadang. Nah, Itu ngaji tadi. coba latihan dulu Pak, nanti pulang dari sini jangan dulu berdebat. Hal-hal kecil, karena ayatnya Allah keras, ulangi lagi, ayatnya Allah. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim.